Sebelum saya masuk ke pembahasan, ada satu statement yang perlu saya beritahukan kepada kalian. Statement ini sendiri dari peneliti utama Uni Soviet, yaitu Lev Ivanov, di mana Lev Ivanov sendiri mengatakan bahwa sekelompok orang yang camping di malam yang sama dengan rombongan dari Dyatlov tadi, namun di tempat yang berbeda, itu mengatakan bahwa mereka melihat cahaya oranye, di mana itu terletak di daerah tempat ditemukannya Dyatlov dan teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang di malam yang sama itu mengaku camping juga, namun letaknya sedikit jauh dari tempat tersebut, mengatakan bahwa mereka melihat cahaya oranye di sana. Nah, yang cukup menarik adalah dari hasil forensik dari mayat-mayat Dyatlov dan tim yang ditemukan tadi, ditemukan tingkat radiasi yang cukup tinggi dari pakaian-pakaian mereka. Jadi cukup unik ya, di dalam suatu keadaan gunung es yang tidak ada apa-apa, bisa ditemukan suatu paparan radiasi yang cukup tinggi. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Oke, ini menjadi sebuah misteri yang patut kita bahas ya. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan dari misterinya itu sendiri. Oke, ada beberapa teori yang melatar belakangi Dyatlov Pass ini sendiri. Akan saya bahas satu persatu menurut sudut pandang saya. Yang pertama adalah teori adanya pembunuhan yang terjadi. Nah, teori ini mengatakan bahwa ada kemungkinan Dyatlov dan teman-teman itu bertemu dengan pembunuh, dan kemudian pembunuh tersebut mengejar mereka. Teori ini adalah teori yang cukup aneh menurut saya pribadi. Kenapa? Karena yang paling pertama adalah bagaimana mungkin ada pembunuh yang berada di tengah-tengah gunung salju? Itu yang sangat aneh. Kemudian apa yang mereka incar? Kita anggapkan mereka mengincar harta benda, seharusnya dengan mendapatkan harta benda, mereka sudah bisa kabur. Dan dalam keadaan hiking, keadaan cuaca yang cukup parah, itu rasanya aneh kalau ada pembunuh yang berada di sana. Jadi untuk hipotesis pertama ada pembunuh yang mengincar mereka, itu saya rasa saya corek terlebih dahulu. Saya masuk ke hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua adalah hal yang cukup mengesankan, datang dari, bisa saya katakan, pencinta kriptozoologis. Mereka mengatakan bahwa Dyatlov dan teman-temannya ketika berada di dalam tenda bertemu dengan makhluk yang bernama Yeti. Ya, jadi untuk teori yang kedua inilah mereka bertemu dengan Yeti, satu makhluk kriptozoologi sejenis Bigfoot lah ya, Bigfoot, tapi dalam keadaan dia berada di gunung es, dan itu cukup terkenal. Dan bagi para pencinta kriptozoologis, mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka bertemu dengan Yeti, menyebabkan mereka keluar dengan tenda dengan keadaan yang cukup panik. Mereka berlarian tanpa memperhatikan keselamatan mereka ke arah pohon cedar tersebut. Lalu kemudian itu menjawab pertanyaan yang kenapa bisa sampai ada batang yang patah. Mereka berusaha untuk menaiki batang tersebut, melihat ke arah tenda apakah Yeti tersebut sudah lari atau tidak. Begitu pula dengan 3 orang lainnya yang berusaha kembali ke tenda setelah dikatakan tidak adanya Yeti tersebut. Nah, itu benar-benar cukup menarik ya. Jadi menurut mereka itu ada Yeti, tapi ada hal yang aneh menurut saya. Jika memang Yeti yang merupakan penyebab utama mereka berlari dari sana, kenapa bisa tidak ada jejak kaki Yeti sama sekali? Yang ditemukan di tenda tersebut hanyalah jejak kaki para tim Dyatlov. Mereka terlihat keluar dan jejak kaki mereka terlihat, dan itu tidak ada jejak kaki hewan seperti Yeti. Itu tidak ada. Nah, untuk kategori ini saya rasa untuk Yeti saya coret juga terlebih dahulu. Oke, lalu kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu adalah penyerangan suku Mansi. Nah, ini cukup menarik. Seperti yang saya katakan tadi, untuk tempat tersebut itu adalah suku kediaman suku Mansi atau suku Indian yang berada di sana. Di sini menyebutkan bahwa tim Dyatlov sendiri itu mungkin melewati batas dari suku Mansi, sehingga menyebabkan suku Mansi tersebut akhirnya marah, kemudian menyerang tim dari Dyatlov tersebut. Nah, teori ini sendiri cukup menarik karena ini bisa menjawab pertanyaan kenapa bisa sampai ada Dominina ditemukan dalam keadaan lidahnya yang tidak ada, yang matanya hilang, begitu pula yang lainnya ditemukan dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Mungkin untuk organ-organ seperti mata, lidah itu bisa diambil. Namun ada satu kesalahan yang cukup fatal.
dari teori ini. Apa itu? Yaitu adalah tidak ditemukannya jejak kaki, terutama jika memang itu suku Mansia menyerang, keadaan tenda tersebut atau keadaan di daerah tenda tersebut akan sangat kacau dan banyak sekali jejak kaki berserakan. Karena untuk suku itu sendiri gak mungkin dong menyerangnya satu orang saja. Pastinya yang menyerang itu banyak, mungkin sampai puluhan orang atau mungkin belasan orang. Dan dalam keadaan itu pun rasanya aneh kalau di antara mereka tidak ada yang tertangkap ataupun berusaha untuk melakukan perlawanan. Nah, untuk hal tersebut saya nyatakan untuk teori dari penyerangan suku Mansi sendiri ini cukup fatal dan tidak bisa dikatakan sebagai jawaban. Oke, kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa mereka diserang binatang buas atau mereka mendengar suara binatang buas. Oke, untuk teori ini, kalau untuk mereka diserang binatang buas itu sama seperti Yeti tadi, itu tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena tidak ada jejak kaki binatang buas yang berada di sana. Yang ada hanya jejak kaki mereka. Namun berbeda cerita jika memang binatang buas tersebut ditemukan dalam keadaan yang cukup jauh. Ketika ditemukan dalam keadaan yang cukup jauh, ya, mereka melihat, mereka panik, itu gak bakal seperti itu. Menurut saya, ketika misalkan ada binatang buas dalam kejauhan, mereka tidak akan merespon dengan sepanik itu. Dalam arti mereka tetap akan mempersiapkan diri mereka. Kenapa? Ketika mereka panik dan tidak memakai pakaian yang bisa saya katakan cukup lengkap, pada akhirnya mereka akan tertangkap oleh binatang tersebut. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena keadaan di luar itu keadaan yang cukup parah, dingin, dan benar-benar keadaan yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, ketika mereka tidak melakukan persiapan untuk keluar, mereka pada akhirnya pasti akan ditangkap. Jadi, untuk pada saat ini yang saya rasa menjadi jawaban adalah mereka keluar dengan keadaan yang benar-benar panik. Jadi, kalau binatang itu masih jauh, mereka gak bakal sepanik itu. Itu menurut saya. Oke, kemudian kita masuk ke teori lainnya, dan saya rasa teori yang ini adalah cukup teori yang cukup mungkin disenangi bagi para pecinta UFO. Jadi teori lainnya adalah mereka bertemu dengan UFO, sehingga akhirnya menyebabkan kepanikan bagi mereka, memaksakan diri mereka keluar, dan akhirnya terjadi hipotermia seperti tadi. Ada yang akhirnya mengalami kedinginan di bagian gunung, ada yang di bagian pohon cedar tadi, dan ada juga yang ditemukan di dalam keadaan yang cukup mengenaskan setelah dari bertemu UFO tersebut. Untuk teori UFO ini pendukungnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mereka melihat cahaya berwarna oranye di sekitar tempat perkemahan dari tim Dyatlov tersebut, yang dimana jarak mereka cukup jauh dan itu menyebabkan mereka hanya melihat cahaya oranye. Dan ini menjadi dasar dari para pecinta UFO untuk mengatakan bahwa ini adalah hasil dari alien dan UFO. Dan untuk teori ini saya rasa cukup tidak mungkin. Ya, cukup aneh ya, terlalu banyak hal yang janggal yang terjadi. Saya rasa menyebabkan teori ini tidak cukup kuat. Itu menurut saya. Nah, saya akan masuk ke pembahasan teori yang saya rasa cukup kuat menjadi jawaban dari apa yang terjadi kepada tim Dyatlov ini. Oke, nah ini adalah beberapa teori yang menurut saya cukup patut kita perhitungkan atau kita pertimbangkan ya. Tidak mengatakan bahwa teori-teori sebelumnya itu jelek atau mungkin kurang, tapi saya hanya berpendapat kalau teori itu belum masuk ke kategori yang terjadi sebenarnya. Jadi teori yang lain tadi belum cukup kuat, itu menurut saya. Oke, apa yang kuat menurut saya adalah teori yang pertama adalah teori berupa angin vortex. Jadi ada angin yang cukup kuat atau badai yang terjadi. Jadi ada badai yang terjadi pada saat kejadian tersebut, sehingga menyebabkan orang-orang di sana itu terhempas. Ya, orang-orang yang di sana itu terhempas. Jadi keadaannya benar-benar panik. Mereka berusaha menghindari badai tersebut atau mungkin angin puyuh yang terjadi. Sehingga akhirnya mereka keluar dari tenda dengan keadaan memaksa, gak sempat untuk memakai sepatu, baju, atau pakaian yang lengkap.
Mereka keluar dan disitulah mereka terkena hipotermia dan meninggal. Itu yang menurut saya cukup mungkin. Itu yang pertama. Itu yang cukup mungkin yang pertama. Lalu kita masuk ke teori yang kedua. Teori yang cukup mungkin bagi saya yang kedua adalah teori longsor. Ya, di pegunungan manapun, terutama untuk pegunungan es, pegunungan yang salju dan lainnya, itu sangat mungkin terjadi yang namanya longsor. Ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi longsor. Ketika longsor terjadi, mereka panik. Mereka keluar dalam keadaan yang tidak sempurna, baju, pakaian, kemudian sepatunya tidak lengkap. Mereka keluar untuk mencari keselamatan terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan kenapa ada yang berusaha untuk menaiki pohon. Harapannya mungkin itu untuk menghindari longsor itu terkena mereka. Dan sehingga akhirnya menyebabkan mereka mati kedinginan. Jadi kenapa saya katakan longsor ini cukup menarik? Karena untuk teori longsor ini sendiri bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ditimbulkan tadi. Yaitu kenapa sih 4 orang yang ditemukan di akhir ini keadaan ditemukannya itu berada di bawah salju? Nah, itu bisa jadi dia tertimbun oleh longsor salju tersebut sehingga akhirnya mayatnya berada di bagian bawah salju. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Namun ada juga hal yang menentang teori ini. Apa itu? Yang pertama adalah Dyatlov sendiri, sang pemimpin dari pendakian gunung tersebut, bukan merupakan seorang pemula. Dia sudah sering untuk menaiki gunung sehingga dia tahu tempat-tempat mana yang seharusnya aman dari terkena longsor tersebut. Yang menentang teori longsor ini sendiri adalah salah satunya adalah menurut peneliti yang berada di sana tidak ada tanda-tanda terjadinya longsor pada hari itu. Ya, jadi setelah dilihat dari keseluruhan keadaan yang terjadi, tidak ada tanda-tanda longsor dari keadaan tersebut. Menyebabkan bahwa menurut peneliti tidak mungkin terjadi longsor pada saat itu. Oke, lalu saya akan masuk ke teori yang paling terakhir yang menurut saya paling mungkin. Namun saya rasa saya ada menyelipkan sedikit teori konspirasi di sini. Jadi menurut saya pribadi ada teori yang cukup menarik, yaitu teori bahwa tim Dyatlov dan teman-teman ini telah masuk ke daerah yang merupakan tempat uji coba militer Uni Soviet. Ya, jadi ada kemungkinan mereka masuk ke daerah uji coba militer Uni Soviet, sehingga itu bisa menjawab pertanyaan ketika mereka masuk ke daerah sana, mereka camping, mereka mendengar suara ledakan-ledakan dari uji coba militer tersebut. Mereka terkejut, sehingga akhirnya mereka memaksa keluar dari tenda tersebut, membukanya secara paksa, belum sempat untuk berpakaian secara utuh, dan mereka akhirnya pergi ke tempat yang aman menurut mereka, yaitu ke arah bawah gunung tersebut, ke arah bawah pohon cedar tersebut. Kenapa teori uji coba militer ini cukup menarik? Karena bisa saya katakan ketika uji coba militer terjadi, itu bisa menimbulkan bercak-bercak uranium yang terjadi atau ledakan-ledakan yang terjadi. Sehingga itu yang dilihat oleh orang-orang yang di camping di hari yang sama dari tim Dyatlov tersebut. Mereka melihat cahaya-cahaya oranye yang merupakan suatu uji coba dari militer Rusia. Dikarenakan tim Dyatlov itu takut terkena dari imbas dari uji coba militer tersebut, mereka berlarian keluar dari tenda tersebut. Sampai akhirnya mereka berada di pohon cedar. Namun dengan keadaan baju yang minim, serta pakaian yang minim, akhirnya mereka mati kedinginan. Lalu apa yang terjadi? Kenapa ada 3 tim yang terpisah, yaitu tim yang meninggal di pohon cedar, kemudian tim yang berusaha untuk kembali ke tenda, dan kemudian tim yang ditemukan di akhir, 4 orang yang ditemukan di akhir. Oke, saya akan coba analisa apa yang terjadi pada malam tersebut. Yang pertama terjadi adalah ketika mereka mendengarkan ledakan dari uji coba militer tersebut, mereka pergi ke pohon cedar tersebut. Ketika semua orang sudah bersada di pohon cedar, akhirnya mereka ragu-ragu. Dengan keadaan pakaian yang tidak sempurna, dengan keadaan berada di tengah-tengah gunung es, mereka yakin mereka hanya akan menunggu kematian mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk membuat api unggun untuk menghangatkan diri mereka. Nah, ketika itu terjadi,
Api unggun dalam keadaan yang seperti itu tidak akan mampu untuk menghangatkan mereka semua. Akhirnya, di sanalah di pohon cedar tersebut, 2 orang pertama tersebut meninggal. Sehingga ini menyebabkan untuk 3 orang lainnya tersebut untuk kembali ke tenda, untuk mengambil barang-barang suplai mereka, mengambil perlengkapan mereka, agar mereka dapat bertahan hidup. Di mana 4 orang di sini menunggu dari ketiga orang ini tadi. Kemudian 3 orang ini pergi, namun dalam keadaan cuaca yang sangat parah, menyebabkan mereka tidak bisa sampai ke tujuannya. Mereka meninggal di jalan. Yang pertama meninggal terlebih dahulu, kemudian di orang kedua, yang lebih jauh lagi, yang lalu orang ketiga meninggal. Jadi lokasi mereka meninggal itu berbeda-beda. Sehingga akhirnya hanya menyisakan 4 orang tadi. Di mana 4 orang ini terus menunggu kepulangan dari 3 temannya tadi. Namun setelah menunggu lama pun ternyata 3 orang yang untuk mengambil barang-barang ini tidak kembali-kembali. Sehingga 4 orang ini pun sampai kepada suatu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu kepada 3 orang temannya ini. Melihat keadaan tersebut, mereka pun takut untuk kembali ke tenda. Itulah kenapa mereka tidak mencoba lagi untuk kembali ke tenda. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada 3 orang temannya tadi. Dan kalaupun saya di posisi mereka berempat, saya pun tidak akan berani untuk mengambil keputusan untuk kembali ke tenda lagi. Ya, itu sangatlah berbahaya. Sehingga mereka berempat pun berusaha untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berusaha untuk bertahan hidup. Mereka masuk ke daerah hutan di mana tujuan dari mereka adalah untuk bisa bertahan hidup. Di hutan ini, mereka pun mengalami suatu musibah. Ya, mungkin bisa mereka dikejar binatang buas ataupun hal apapun yang terjadi, sehingga akhirnya mereka berempat pun jatuh ke jurang. Dan mereka pun tertimpa oleh salju. Dengan keadaan mereka jatuh ke jurang ini memperkuat statement bahwa apa yang terjadi kepada tubuh mereka, dalam arti keretakan tulang, retak kepala itu bisa terjadi ketika jatuh dari jurang. Nah, itu yang saya rasa menjadi penyebab tulang mereka dan bagian tubuh mereka ada yang hancur. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, lalu apa yang terjadi pada diri mereka? Kenapa sih bisa sampai banyak organ mereka yang hilang, dalam arti organ mata, bola mata yang hilang, lidah yang hilang, alis mata yang hilang? Kenapa bisa terjadi kehilangan organ-organ seperti itu? Jika mereka memang cuma jatuh ke jurang, tentunya tidak akan berdampak apapun kepada organ mereka. Oke, jika kita mengingat-ingat kembali, berbeda dengan 5 orang yang ditemukan di awal. Penemuan 4 orang yang terbaru ini baru ditemukan sekitar 3 bulan setelah 5 orang ini ditemukan. Jadi, maksudnya apa? Yang menjadi maksud saya adalah ketika mereka tim penyidik menemukan 4 orang ini sudah melewati waktu selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan itu dapat terjadi apapun kepada tubuh mereka. Menurut saya, organ tubuh mereka yang hilang tersebut telah dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sana. Baik hewan itu yang berukuran besar ataupun mungkin hewan yang berukuran kecil seperti serangga dan lainnya. Ketika itu terjadi, maka akan ada kemungkinan terjadi kerusakan kepada organ-organ mereka tersebut ataupun hilangnya organ mereka tersebut. Dan saya rasa itu cukup menjawab, apalagi teori ini diperkuat dengan penemuan mereka yang berada di dekat aliran sungai. 4 orang ini ditemukan di dekat aliran sungai, dan umumnya di mana ada aliran sungai biasanya di situ banyak sekali kehidupan hewan-hewan. Dan banyaknya hewan di sana dapat menyebabkan tubuh mereka menjadi makanan dari hewan-hewan di sana. Itu menurut saya. Teori mengenai pemerintah melakukan suatu teori eksperimen senjata, ya, di mana ini yang menjadi dasar tadi mereka lari dari tenda. Ini juga diperkuat dari gerak-gerik pemerintah Rusia, di mana pemerintah Rusia menetapkan bahwa kasus ini tidak perlu diinvestigasi lagi atau kasus ini ditutup sebagai kasus misterius yang tidak perlu diulas lagi. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar.
kenapa pemerintah Rusia merahasiakan hal tersebut atau pemerintah Rusia tidak ingin untuk membahas kasus tersebut. Ini cukup menjadi tanda tanya yang sempat dipertanyakan oleh orang-orang di sana. Oke, dari semua teori yang telah saya berikan, saya rasa teori mengenai pemerintah melakukan uji coba senjata inilah menjadi teori yang paling tepat beserta timeline yang saya berikan tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi pada malam itu? Setiap orang bebas untuk berpendapat. Kalau memang kalian ada tanggapan lain atau komentar lain atau pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian. Karena untuk kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, kita hanya bisa menganalisis. Tidak ada yang bisa dikatakan menjadi jawaban yang paling benar. Dalam arti, saya tidak mengatakan yang saya katakan tersebut benar, tapi saya rasa itu teori yang jawabannya paling mendekati dari banyaknya hal-hal yang bisa dijawab dari teori tadi. Namun, seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita gak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tidak ada korban yang selamat, tidak ada saksi mata, sehingga kita hanya bisa berspekulasi. Nah, saya rasa sekian dulu penjelasan saya mengenai Dyatlov Pass. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa menjadi teori dari Dyatlov Pass ini sendiri. Dan saya yakin banyak sekali dari teman-teman yang memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda. Silakan kalian analisis juga. Baik, jika kalian suka dengan konten seperti ini, silakan berikan like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan berikan komentar kalian, bunyikan lonceng notifikasinya, sehingga kalian bisa mensupport channel ini. Karena masih banyak hal-hal yang akan saya bahas di channel ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Let the story end here.